budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menyebut, sampai Allah memberikan gelar kita sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa. Al-Fakir pada sore hari ini di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Cirebon, saya sempatkan untuk membuat video sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saja, menjadikan kemaslahatan saya di dunia wal akhirah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan hanya menyambung lidah atau menyampaikan ilmu dari leluhur kita, warisan budaya leluhur Nusantara berupa tosan aji. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya sebutkan bahwasanya tosan aji pecintanya ada 3. Yang pertama adalah orang yang suka dengan esotori atau keindahan luarnya saja, yaitu dari tangguhnya, utuhnya, sepuhnya, ya antikanya saja. Kemudian yang kedua, orang yang pecinta tosan ajinya dengan isoteri, suka dengan isinya, ya suka dengan tuahnya, angsarnya, sisi goibnya, supranatural atau bahasa yang lainnya lah energinya. Kemudian yang ketiga adalah pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya, suka dengan isoterinya maupun dengan esotorinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah pusaka yang sangat istimewa, yaitu karena istimewanya di mana di samping garapnya yang memang bagus, bilanya juga utuh, tangguh, utuh, sepuh, juga ada salah satu ciri dari sang empu pada bilah pusaka itu. Biasanya empu itu memberikan ciri pada bilah pusakanya dengan tanda tertentu. Nah, ini pusaka yang akan saya babar adalah tergolong pusaka-pusaka yang banyak dicari orang, ya sahabat Pusaka Jawa. Dan empu ini juga dulu terkenal sakti mandraguna dan mempunyai kelebihan di ibu jarinya berbentuk ular. Konon katanya seperti itu. Dia juga, empu itu juga anak dari empu Angga atau empu Singkir, empu yang masyhur di Pajajaran. Juga empu ini yang akan saya bicarakan ini juga mempunyai saudara, yaitu empu juga namanya Empu Surawisesa. Tapi kalau Empu Surawisesa itu mengabdi pada kerajaan Blambangan, sedangkan empu ini mengabdi pada mana? Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, empu ini ketika membabar satu bilah pusaka, biasanya membuat bilah pusaka biasanya memakai besi-besi pilihan, yaitu biasanya besi yang 2. Pertama, besi yang kering dan madas, kemudian warnanya hijau kecoklatan seperti tai teletong atau tai kerbau, dan biasanya kalau ketika dibuktikan dia berbau wangi seperti ramuan rempah-rempah. Dan yang kedua, biasanya juga dia memakai besi yang glugut gelagar gelatik seperti bulunya burung gagak yang hitam kelam. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Bilah pusakanya apa sih? Empunya siapa sih namanya? Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Dalam warungko ini ada bilah pusaka yang sangat istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya pun istimewa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Bancih, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak kendit silang merah. Handle-nya ini handle Gatot Kaca Sebo, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, bilahnya cukup sederhana tapi istimewa, ya. Saya sebutkan dulu ricikan bilah pusaka ini. Bilahnya lurus, ya, tidak memakai odo-odo pipi. Kemudian gandingnya polos, ya, ini gandingnya polos, memakai pejetan atau belumbangan, memakai sogokan rangkap.
ini adalah dapur keris Jalak Sangu Tumpeng. Kita ketahui makna keris dari Jalak Sangu Tumpeng sangat luas, sahabat Pusaka Jawa. Jalak adalah burung yang proporsional, burung yang banyak dipelihara oleh orang, burung yang banyak dicari orang, burung yang banyak digemari orang. Karena ocehan atau suaranya itu merdu, kemudian burungnya juga energik, lincah, badannya proporsional, tidak terlalu besar. Burung jalak juga ketika mencari makan itu simbiosis mutualisme, dia memakan kutu pada punggung kerbau kalau yang di alam liar ya, kalau yang di sangkar tadi dipakani pur, kan seperti itu ya. Jadi burung jalak mempunyai watak atau karakteristik yang bagus ya. Ocehannya banyak dicari, didengarkan orang, ditunggu ocehannya. Kemudian ketika dia bersosialisasi dengan makhluk hidup yang lain pun tidak banyak merugikan, bahkan saling menguntungkan. Nah seperti itu. Kemudian sangu tumpeng, sangu artinya membawa, tumpeng artinya tumpengan, beras yang dibikin kerucut, mempunyai makna filosofi bahwasanya agar si pemilik dapur keris Jalak Sangu Tumpeng itu tidak kekurangan makan dimanapun berada. Doanya itu. Jadi karena manusia itu wetenge ngelih, pikirannya ngalih, naudzubillah min dalik. Ketika perut kita lapar, jangan sampai pikiran kita berpindah ke hal yang jelek, maaf, maling dan lain sebagainya ya, sahabat Pusaka. Makanya doa dari sang empu yaitu terpenuhinya segala pangan yang pangan ya untuk kebutuhan sehari-hari maupun seterusnya. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita babar dulu tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah nyujen, sahabat Pusaka Jawa ya. Pucukan bila ada 6, yang masyhur ada 4, yaitu nyujen, anggaba kopong, uduk gambir, ambudut tumo. Kemudian ada yang nugi pinetet dan mumyang ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa kita lihat pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini adalah bata rubuh, karena posisinya seperti bata yang rubuh. Kan ada pejetan atau belumbangan, ada 2 bata rubuh. Bentar sahabat Pusaka Jawa, bata rubuh dan adik bata. Kalau yang ini adalah pejetan bata rubuh, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat di gonjonya. Gonjonya bentuknya ini bentuk gonjo sepit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui gonjo bentuknya banyak, ada yang sepit rontal, ada kelap lintah, gonjo wilut, gonjo sepang, gonjo dungkul, gonjo wuwung. Ini gonjonya gonjo sepit rontal, dan juga ini gonjonya gonjo wulung. Kenapa gonjo wulung? Karena tidak berpamor. Kalau yang berpamor kan ada jenisnya tuh, ada yang mas kumambang, ada kendit mimang, ada gonjo sekar yang memakai pamor melumah, ada gonjo sumber, banyak sahabat Pusaka. Nah ini adalah gonjo wulung, istimewa sahabat Pusaka Jawa. Nah, yang paling istimewa di bagian sor-soran di sini, sahabat Pusaka. Nah ini ada semacam kotak ya, bentuk kotak kecil. Nah ini juga ada bolak-balik ada. Ini adalah namanya peksi gapit wayang, dan biasanya pusaka-pusaka dengan peksi gapit wayang seperti ini adalah garap dari salah satu empu yang masyhur pada era zaman Mojopahit, yaitu Empu Jigja yang tadi sudah saya sampaikan. Empu Jigja itu anak dari Empu Angga, atau nama lainnya adalah Empu Singkir, atau dia empu yang masyhur pada era di kerajaan Pajajaran. Empu Singkir mempunyai 2 anak, yaitu Empu Surawisesa dan Empu Jigja. Konon katanya Empu Jigja itu jempolnya berbentuk ular. Empu Surawisesa juga empu yang handal, tapi dia mengabdi pada kerajaan Belambangan. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Dan tadi sudah saya sampaikan, Empu Jigja itu mempunyai, biasanya dalam membuat satu buah pusaka mempunyai 2 bahan besi yang selalu dibikin, yaitu besi yang kering dan madas atau kurang wasuhan bahasanya, warnanya hijau kecoklatan seperti tai teletong atau tahinya kerbau. Biasanya besi itu seperti itu, ketika diputihkan itu berbau rempah-rempah wangi ya, ketika diputihkan. Dan satunya lagi besi yang hitam glugut itu seperti glugut, tahu bambu kan ada yang bikin gatel, nah itu seratnya begitu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang pamornya. Pamor apa ini Mas? Kalau kita lihat dari sebelah sini, sahabat Pusaka Jawa,
pada villa ini pamornya seperti semen acian yang ditumpahkan, ya, seperti semen acian yang ditumpahkan. Kemudian untuk di sebelah sininya, sahabat pusaka Jawa, ya, di sebelah sininya ini adalah seperti pamor Pulau Tirto, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini merupakan, kalau menurut saya, sahabat pusaka Jawa, ya, kalau menurut saya ini adalah pamor tangkis. Pamor tangkis adalah mempunyai ciri pada permukaan bilah pusaka keris antara yang sebelah sini dengan permukaan sebelah sini berbeda. Tangkis artinya kalau bahasa Indonesia adalah menangkis, menolak. Jadi pamor tangkis adalah pamor yang menolak hal-hal negatif. Tapi di sini kan ada dua pamor nih, yaitu pamor Pedaringan Kebak dengan pamor Pulau Tirto. Sekarang kita bahas dulu tentang pamor Pedaringan Kebak, makna filosofinya apa. Pedaringan artinya kalau bahasa Indonesia lumbung padi. Kebak artinya penuh. Kalau dulu orang tua kita dulu biasanya waktu saya kecil itu memakai kendi. Tahu kendi ya, yang bentuknya dari tembikar itu, biasa taruh di situ. Nah, itu namanya pedaringan. Nah, kebak itu penuh berasnya. Kalau pedaringan kebak berarti makna simboliknya adalah kita tercukupinya kebutuhan secara sandang maupun pangan. Kita tidak kekurangan, kita menjadi orang yang mapan, yang cukup harta bendanya. Kemudian pamor Pulau Tirto, sahabat pusaka Jawa, pamor Pulau Tirto bentuknya seperti pulau di lautan. Ini seperti pulau yang hitam ini lautan. Ya, biasanya ada sampai berapa lingkaran? 2 atau 3 lingkaran. Dan pamor Pulau Tirto tuah atau angsarnya adalah untuk agar si pemilik sama dengan pedaringan kebak, untuk kerezekian juga, sahabat pusaka Jawa. Jadi pamor Pulau Tirto kok seimbang dengan satu misi dengan pamor pedaringan kebak, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka, kita ukur lah. Tadi saya ngambil ini, kita ukur berapa. Bilanya cukup wingit, sahabat pusaka Jawa. Di tangting itu enak, ya. Di tangting ini ringan sekali, ya. Kita ukur bilanya panjangnya berapa. Panjangnya 29 cm, sahabat pusaka Jawa, ya. Jadi ini tergolong keris patrem. Keris patrem dulu biasa dipakai oleh perempuan. Juga dulu keris patrem tidak cuma hanya perempuan, tapi memang dibikin agar mudah dibawa, praktis. Dibawa ke tas pun bahasanya lebih pendek, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari lurus, sahabat pusaka Jawa, lurus adalah keris lurus agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya ketika kita mempunyai keris lurus, perlu diingat-ingat bahwasanya, oh, saya punya keris lurus nih. Makna filosofinya adalah agar mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi iman kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sahabat pusaka Jawa. Jadi apapun masalah kita yang kita hadapi di dunia ini, kita tetap teguh pada akidah kita, keimanan kita juga semakin bertambah. Masalahnya kita sandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur keris Jalak Sangu Tumpeng ini adalah besar harapan dan doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik dapur keris ini itu menjadi orang yang teguh dan imannya kokoh. Kemudian ketika mencari rezeki itu dipermudah, didekati oleh rezeki, karena doa dari Sang Empu yang berbentuk pamor Pedaringan Kebak dan juga lambang dari pamor Pulau Tirto, yaitu rezekinya lancar juga. Kemudian selain ketika dalam mencari rezeki, ketika rezekinya sudah lancar, pasti kan ada hambatan di jalan, itu tidak dinafikan lagi. Artinya orang pasti mengalami gangguan dan halangan, dan di sini untuk menolak gangguan dan halangannya ini dalam dua bilah pusaka ini pamornya berbeda. Artinya tangkis, menangkis hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu dari gangguan syirik bentuk hasutan manusia maupun dari hasutan tetangga sebelah. Paham ya, tetangga sebelah siapa? Oke. Hasutan itu banyak ya, fitnah itu banyak. Kalau dari tetangga sebelah biasanya santet, tenung, seperti itu ya, sihir. Nah,
Kalau hasutan sirik dari manusia biasanya fitnah, omongan-omongannya tidak benar untuk menghancurkan kredibilitas kita, untuk menghancurkan agar karir kita hancur, rezeki kita terpuruk, orang sudah tidak percaya lagi sama kita. Nah seperti itu doa dan harapannya seperti itu. Dan orang itu rezekinya ada terus, dia merantau kemanapun ada terus, karena makna filosofi dari jalak sangu tumpeng, burung jalak yang membawa tumpeng kemana-mana tercukupi, perutnya kenyang. Kadang ada orang merantau itu sampai kelaparan. Nah mudah-mudahan doa dan harapan dari sang empu, ketika kita mempunyai dapur keris jalak sangu tumpeng, kita selalu tercukupi kebutuhannya, tidak sampai kekurangan seperti yang lainnya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutanya, ya kalau kita bahas besinya dulu. Kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka, ini besinya hitam kehijauan juga perak nyamber lilin. Ini jenisnya besi pulosani. Besi pulosani tuah atau angsarnya adalah membawa rezeki dan membawa derajat, serta tuahnya tulus, cocok untuk dibuat sebagai pusaka. Jadi cocok antara pamor, antara bahan besi, ya, antara dapur, satu visi satu misi untuk kerezekian. Ya, karena di sini besi pulosani adalah membawa rezeki dan juga membawa derajat. Mudah-mudahan rezekinya banyak, derajatnya naik. Tidak cuma materi, tapi derajat sosial kita di mata masyarakat menjadi orang yang baik, dermawan, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang lihat dari pasikutannya, ricikannya, dari pasikutannya atau rancang bangunnya, ya, gandingnya yang pendek, tidak begitu tinggi tapi agak miring, kemudian besinya lumer, pandes, ya, pamornya juga menancap dalam pada bilah. Ricikannya dari bawah ke atas semakin meruncing, pasikutnya juga wingit dan prigel. Ini estimasinya tangguh Mojopahit, ya, tangguh Mojopahit banyak yang mencari, sahabat Pusaka Jawa, ya, apalagi ini di sini ada satu bentuk kayak ciri khas dari karya Empu Jigja, ya, Empu Jigja, empu yang masyhur era zaman Mojopahit. Garap-garap Empu Jigja banyak dicari orang, garap-garap Empu Jigja tergolong keris-keris yang linui, artinya dari sisi esoterinya bagus, karena Empu Jigja juga terkenal empu yang sangat sakti, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, keris jalak sangu tumpeng ini cukup enak dipegang, ringan, tangtingannya juga enak juga. Selorok besinya ini, bentar tak lihat sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya hitam kebiruan, ya. Jadi ini menurut saya ini adalah dapur keris yang istimewa, sahabat Pusaka Jawa, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya, menjadi kemaslahatan bagi saya dan anak cucu saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna oleh sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kemudian yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada potwer, jika tidak ada Pak Puan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu.